Setelah sekian purnama, akhirnya ada tulisan saya yang dinotis Kiai Imad. Tulisan berjudul "Ketika Syarat Kitab Sezaman", Kiai Imad dibantah oleh penulis kitabnya sendiri. Ada itu situsnya yang membuat tulisan Kiai Imad maksudnya. Sepertinya tulisan saya kali ini cukup mengusik beliau karena bisa meruntuhkan syarat utama yang beliau ciptakan sendiri dalam tesis andalannya. Wajar jika beliau cukup khawatir karena sampai saat ini di Facebook saya sudah lebih dari 5.000 akun yang membagikan tulisan saya itu. Pada tulisan bantahannya, Kiai Imad menyuruh saya untuk sholat istikharah terkait nasab Ba'alawi. Memangnya ada cara isbat nasab dengan istikharah? Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Tentu saja mungkin ya, bukan hanya ini tanggapannya Lora Ismail. Ya kita tunggu saja, karena tulisan yang panjang sekali per poin ditanggapi, kok yang ditanggapi ulang oleh Lora Ismail malah judulnya ya. Tapi mau saya kritik inilah ya, ini judulnya ini punya Kiai Imad itu judulnya bukan sholat istikharah, tapi istikharah lah gitu ya. Ya ini bukan salah bener ya, tetapi bagaimana cara memahami. Kalau istikharah saja itu kan bisa maknanya itu secara hakiki lugawi, secara bahasa itu kan tolabul khairi kan. Istaf'ala kan bermakna tolab dari kata khairun kan. Khairun kan bagus ya. Kemudian ikut wazan istaf'ala, istakhara, yastakhiru, istikharatan. Itu kan berarti mencari yang terbaik. Ya bisa saja dengan pertimbangan keilmuan, dengan pertimbangan musyawarah, dengan pertimbangan apa bahasanya? Istisyarah bisa ya, meminta petunjuk. Itu istikharah maknanya sama dengan itu. Mencari pilihan terbaik ya, nggak mesti sholat istikharah ya, tetapi memang makanya saya tidak menyalahkan juga, mungkin hanya berbeda memahami. Memang kalau kita bilang istikharah itu, istikharah dulu itu biasanya memang dengan sholat ya, karena kita orang Islam, kita mengenal istikharah itu ya sholat istikharah. Tapi bisa saja secara bahasa gitu ya. Istikharah itu kan bisa makna tolabul khiyarah. Tolabul khiyarati itu berarti mencari pilihan. Tolabul khairi mencari yang baik. Ya orang nyari pilihan kan maksudnya pilihan yang baik Pak. Ada orang yang mau nyari-nyari pilihan yang buruk kan gak ada. Satu kata satu paket ya. Cuma kalau khairun itu baik, kalau khiyaratun itu pilihan. Ya pilihan yang baik, begitu kira-kira ya. Cuman saya kira kita juga sepakat tidak mungkin hanya ini yang mau disampaikan oleh Lora Ismail. Tetapi jika misalnya memang hanya ini yang ditanggapi, hanya judulnya yang ditanggapi, iya mungkin Lora Ismail bicara kelas juga ya. Artinya ya ngapain saya tanggapi orang modelnya begini, gitu kan bisa jadi ya. Ini modelnya kayak gini ngapain saya tanggapi gitu. Mungkin begitu ya. Karena mesti tidak mungkin Lora ini hanya baca judulnya. Cuman karena mungkin ngebaca tulisannya Kiai Imad ya gitu banget gitu. Ya udahlah, terserahlah. Mungkin mau ikut Syekh Ali Jum'ah itu pada akhirnya. Uqud mutasyakkikan fa anta hurrun. Ya bebaslah, terserah kamu, terus aja kamu ragukan, Bebas ya. Mungkin dianggapnya begitu atau bagaimana? Karena kadang-kadang orang memang harus menjaga kelasnya juga. Ya kalau kayak saya YouTuber semua saya tanggapi, tapi kalau kayak Lora Ismail kan ada levelnya Pak. Masa semuanya mau ditanggapi? Ya kalau sudah menyampaikan tulisan begitu, sudah langsung aksesnya menembus kepada yang mengarang kitabnya, sudah sepaham dengan yang mengarang kitabnya, sudah sama maksudnya dengan yang mengarang kitabnya, tapi lalu berbeda dengan Kiai Imad yang membaca kitabnya. Artinya kita sudah sepaket dengan dokternya, berselisih dengan pasiennya yang berobat dengan diagnosa dokter itu, membatalkan nasab dengan pakai teori itu. Ya mungkin memang nggak layak ditanggapi juga kalau begitu gitu ya. Karena banyak Pak, orang-orang tidak ditanggapi itu banyak.
Imam Syafi'i itu pernah dikomplain, sakatta wa khusimtah, kenapa anda diam padahal anda dibantah? Fa'aqulu, maka saya menjawab, kata Imam Syafi'i, inna jawabi libabi syarri lamiftahan ya, bukan lamiftahun ya. Sesungguhnya kalau saya jawab itu cuma akan menambah keburukan. Mungkin akan tambah ngeyel lagi, akan tambah lagi mengada-ngada hujah baru lagi atau apa, mungkin begitu ya. Semua orang berhak Pak, keemat batal-batalin nasab orang aja suka-suka dia. Masa orang menganggap keemat sebagai orang yang tidak layak ditanggapi lalu tidak boleh? Ya boleh-boleh aja Pak. Keemat melevelkan diri setara dengan para ulama nasab, bahkan mungkin merasa lebih hebat aja, boleh-boleh aja itu. Nantang-nantang boleh-boleh aja gitu. Ya Lora Ismail juga boleh-boleh juga dong anggap ini nggak perlu ditanggapi, ini orang nggak jelas ya, bisa aja begitu kan ya. Bebas, bebas. Ya sama-sama bebas kalau cuma mau main anggap-anggapan. Jadi jangan komplain kalau ada orang yang menganggap Keimar ini memang nggak perlu ditanggapi, nggak ada yang penting, ya, pendapat pribadi. Ya. Jangan dikomplain anggapan begitu. Kenapa? Karena Keimar menganggap dirinya juga mau debat dengan ulama-ulama nasab yang itu, yang apa bahasanya itu, yang ngarang-ngarang kitab nasab, di mana yang kitab nasab dipakai oleh Keimar. Jadinya kan agak-agak itu. Jadi misalnya ada orang komplain dengan hadis atau memaknai hadis sesuai dengan pikiran dia, lalu dikomplain oleh sahabat. Ditanyakan ke Rasul, apa sebetulnya makna hadis ini ya Rasul? Dijelaskan oleh Rasulnya, begini. Terus si orang itu bilang, wah, berarti Rasul itu tidak konsisten dengan ucapannya. Itu kira-kira yang diterima siapa? Yang komplain apa nggak usah dianggap gitu? Ya saya kira itu nggak perlu ditanggapi kalau orang udah begitu ya. Nanti kamu bilang, itu kan kalau Rasul, ini kan ulama. Ya ulama kan warasatul anbiya Pak, kan pewaris Rasul Pak. Jadi sikap kita kepada ulama juga mesti mencerminkan sikap kita kepada Rasul. Kita ikut. Kecuali kalau nggak tahu diri, buta warna menghakimi mana yang lebih hitam mana yang lebih putih. Padahal hitam dan putih aja nggak ngerti. Repot itu ya, repot. Tapi saya pribadi masih menunggulah. Kasihan ya, kasihan orang-orang yang menantikan dialog sengit ya, daripada ngamuk-ngamuk persekusi, mending perang tulisan begini bagus ya. Tapi kalau misalnya untuk berdebat dua orang ini, wah, Keimad bukan nantang Lora Ismail kayaknya, tapi nyuruh Lora Ismail untuk menghubungi ulama-ulama itu untuk berdebat mewakili RA. Wah, itu malah tambah repot ya. Aduh. Ulama kresek ini memang agak-agak ya. Tapi mungkin beberapa hari kalau tidak ada postingan terbaru dari Lora Ismail tentang ini yang menjawab secara komprehensif, ya akhirnya turun kelas lagi deh menjadi materi roasting saya. Banyak yang bisa saya roasting di situ ya. Bagaimana Keimad memahaminya itu memaksakan diri. Orang sudah benar memahami dianggap salah hanya untuk memaksa kalau Keimad yang benar, sehingga orang dianggap salah paham. Bahkan di situ ada pernyataan nasabah yang ini, yang Al-Khalil ini tidak paham seluk-beluk nasabah Alawi. Oh, ada gitu ya. Orang ahli nasab nggak paham sebuah nasab, lalu dia berani mengatakan sahih. Ceroboh sekali ya. Allahumma